Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi dengan aku, Safira Dwi Anggraini, dengan NIM 094. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai transportasi pada manusia. Kalian tahu nggak apa itu transportasi pada manusia? Nah, apakah kalian tahu apa itu sistem transportasi pada manusia? Ayo, kalian tahu nggak apa itu sistem transportasi pada manusia? Jadi, sistem transportasi pada manusia itu tuh sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi atau kardiovaskular yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah yang pembuluh darahnya itu terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, kapiler. Nah, kita lanjut nih. Kalian tahu nggak fungsinya dari sistem transportasi pada manusia itu tuh apa aja sih? Nah, jadi fungsinya itu untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh sel tubuh, sekaligus mengangkut produk limbah seperti karbon dioksida untuk dibuang. Nah, kita lanjut nih. Kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah itu? Ayo, siapa yang tahu dari kalian? Nah, jadi sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh yang mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa dengan bantuan jantung dan juga pembuluh darah. Kita lanjut ke komponen utama sistem peredaran darah. Kalian tahu nggak apa saja sih komponen utama dari sistem peredaran darah itu? Nah, jadi komponen utama dari sistem peredaran darah itu yang pertama ada jantung. Jadi gambarnya seperti ini. Terus fungsinya itu sebagai pompa yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel, serta mengangkut kembali karbon dioksida dan limbah. Nah, komponen utama yang kedua itu ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman. Fungsinya itu yang pertama, arteri berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Terus, vena itu mengembalikan darah miskin oksigen dari tubuh ke jantung. Dan kapiler bertugas sebagai tempat pertukaran zat seperti oksigen dan nutrisi antara darah dan sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya komponennya itu ada darah. Jadi darah itu bentukannya seperti ini teman-teman. Sebagai ilustrasinya, fungsinya itu sebagai transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Terus mengangkut produk limbah seperti karbon dioksida ke organ ekskresi, melindungi tubuh dari infeksi dan juga penyakit, serta mengatur suhu tubuh. Nah, kita lanjut nih ke komponen darah. Kalian tahu nggak apa saja sih komponen darah itu?
sel darah, nutrisi, hormon, dan limbah, mengatur tekanan darah, suhu tubuh, dan keseimbangan pH, serta membantu pembekuan darah dan juga melawan infeksi. Nah, selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida sebagai produk limbah dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Fungsinya itu untuk melindungi tubuh dari infeksi dan juga penyakit. Nah, selanjutnya ada keping darah atau biasa itu disebut dengan trombosit. Fungsinya itu pembekuan darah guna menghentikan peredaran darah yang saat terjadi luka dengan cara membentuk gumpalan darah. Jadi, kalau kalian luka membentuk gumpalan darah itu tuh namanya keping darah atau trombosit. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis peredaran darah. Kalian tahu nggak apa sih jenis-jenisnya dari peredaran darah itu? Nah, yang pertama itu peredaran darah kecil. Itu tuh darah dari jantung menuju ke paru-paru, terus kembali lagi ke jantung. Jadi terjadi pertukaran O2 dan juga CO2. Selanjutnya ada peredaran darah besar. Jadi darah dari jantung itu disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian akan kembali lagi ke jantung. Nah, itu tuh pertukaran zat dan juga sisa-sisa metabolisme. Kita lanjut ke pertukaran gas di paru-paru. Nah, jadi pertukaran gas itu tuh terjadi di alveolus, yaitu yang ada di paru-paru. Nah, jadi kantong udara tipis di paru-paru itu yang memungkinkan difusi oksigen dan juga karbon dioksida dengan kapiler darah. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya teman-teman. Jadi oksigen itu dari udara masuk ke dalam alveolus dan berdifusi ke dalam darah. Terus, karbon dioksida atau CO2 dari darah itu berdifusi ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pertukaran zat di jaringan. Jadi, gimana sih pertukaran zat di jaringan itu? Nah, jadi pertukaran zat di jaringan itu tuh melalui kapiler atau pembuluh darah terkecil yang memungkinkan oksigen, nutrisi, dan juga hormon itu masuk ke sel, sementara limbah seperti karbon dioksida itu tuh dikeluarkan dari sel. Nah, proses ini itu melibatkan mekanisme seperti difusi dan juga transport lainnya. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini teman-teman. Pertukaran zat di oksigen, O2 dan juga nutrisi dari darah itu menuju ke sel, kemudian CO2 dan juga limbah dari sel menuju ke darah. Jadi cukup segitu aja video dari aku. Sekian, terima kasih. See you next video.